Baik, selamat pagi Ibu Susrami selaku dosen pengampu mata kuliah akomodasi dan restoran. Selamat pagi juga teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai ruang lingkup hotel. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok, yaitu saya sendiri Afifah dengan NIM akhir 011, Sonia dengan NIM akhir 047, Muhammad Nurha dengan NIM akhir 049, Bintang dengan NIM akhir 050, dan Gabriel dengan NIM akhir 051. Boleh di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi hotel. Definisi hotel yaitu pada umumnya hotel adalah sebuah bangunan atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Nah, umumnya jasa yang ditawarkan oleh hotel berupa penginapan. Akan tetapi masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan oleh suatu hotel. Berikut juga ada penjelasan hotel menurut KBBI. Hotel adalah bangunan berkamar yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang berada dalam perjalanan. Lalu menurut Lausan 1997, hotel adalah sarana yang digunakan untuk tempat tinggal umum bagi para wisatawan. Dan menurut American Hotel dan Motel Association, hotel adalah tempat yang menyediakan beberapa hal seperti penginapan, makanan, dan minuman. Hotel merupakan badan usaha yang sangat padat karya dan juga membutuhkan investasi yang lumayan besar. Karena hotel juga menyediakan jasa yang lumayan banyak. Ada juga hotel yang menyediakan jasa travel. Dikarenakan letak bangunan hotel, hotel dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Jika hotel terdapat pada tengah kota, biasa kita sebut dengan city hotel. Nah, kalau misalnya hotel berada pada pinggiran kota, biasanya disebut dengan resident hotel. Hotel juga memiliki kelas tersendiri dari hotel kelas melati, kelas bintang, 1, 2, 3, dan 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya ada fungsi dan peranan hotel. Fungsi dan peranan hotel dalam industri pariwisata, fungsi utama hotel sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara. Bagi para wisatawan dari berbagai daerah, fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja, tetapi juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta pernikahan atau resepsi, musyawarah nasional, dan kegiatan lainnya. Dan dalam peranan hotel, dalam industri pariwisata juga sangat penting karena hotel sebagai sarana akomodasi umum yang sangat membantu wisatawan yang berwisata dengan memberikan jasa penginapan yang disebut dengan yang disediakan oleh hotel. Lalu ada fungsi dan peranan hotel dalam perekonomian nasional. Dalam perekonomian nasional, fungsi dan peranan hotel itu bisa meningkatkan industri rakyat, lalu menghasilkan lapangan kerja, menolong usaha pendidikan dan latihan, meningkatkan pendapatan negara, meningkatkan devisa negara, dan terakhir meningkatkan hubungan antar bangsa. Selanjutnya materi dijelaskan oleh teman saya. Persyaratan pokok usaha perhotelan. Yang pertama, harus permanen, didesain sesuai dengan tema hotel itu didirikan. Yang kedua, sesuai dengan ketentuan dan perencanaan daerah lokal. Jadi harus disesuaikan seperti perizinan dan lain sebagainya. Boleh di next. Boleh di next. Fasilitas usaha perhotelan yaitu yang pertama, yaitu lobby, di mana lobby merupakan tempat untuk melakukan check-in ataupun check-out, juga bisa sebagai tempat pertemuan para tamu dengan tamu yang lain. Kemudian yang kedua ada kamar hotel. Fasilitas yang ada di suatu kamar hotel itu disesuaikan dengan jenis kamar hotel tersebut. Yang ketiga ada restoran, di mana restoran bisa menyediakan kebutuhan baik makanan ataupun minuman untuk para tamu. Yang keempat ada bar, di mana bar bisa menyediakan minuman baik minuman beralkohol maupun non-alkohol. Yang kelima ada meeting room. Selanjutnya ada fasilitas kebugaran atau gym. Selanjutnya ada laundry dan dry cleaning. Yang kedelapan ada fasilitas hiburan seperti video game, karaoke, dan lain sebagainya. Kemudian ada healthcare, ada arcades. Arcades ini merupakan ruang atau kamar yang disediakan khusus untuk para gamer. Jadi fasilitas yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan kebutuhan para gamer. Selanjutnya ada babysitting, kemudian ada spa, ada kolam renang, dan money changer.
Untuk fasilitas penunjang operasional hotel lainnya seperti area parkir karyawan, di mana area parkir untuk para tamu dan juga karyawan itu dipisahkan. Kemudian fasilitas untuk karyawan seperti ruang makan, kantin, ruang ganti pakaian atau loker, ruang ibadah, kamar mandi atau toilet juga disediakan sendiri. Selanjutnya ada ruang penyimpanan atau gudang barang dan bahan keperluan operasional hotel. Selanjutnya ada ruang kantor manajemen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh di next. Baik, terima kasih Afifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hotel. Klasifikasi hotel memiliki pengertian suatu sistem pengelompokan hotel-hotel ke dalam berbagai kelas atau tingkatan serta berdasarkan penilaian tertentu. Tujuan dari klasifikasi ini sendiri diantaranya agar calon penghuni dapat mengerti dan mengetahui fasilitas serta pelayanan yang akan ada di suatu hotel sesuai dengan golongan kelasnya. Lalu untuk menjadi pedoman teknis bagi calon investor atau penanam modal di bidang usaha perhotelan. Yang terakhir agar terciptanya keseimbangan permintaan dan penawaran dalam suatu usaha perhotelan. Selanjutnya klasifikasi hotel dibagi berdasarkan berbagai tipe. Yang pertama ada standar hotel. Standar hotel dibagi menjadi dua, yaitu hotel internasional yang memiliki arti hotel yang standar operasionalnya didasarkan pada standar baku yang biasanya dipakai di sebagian besar hotel-hotel besar di dunia. Di Indonesia, biasanya hotel bintang 3, 4, dan 5 sudah merupakan hotel bertaraf internasional. Selanjutnya ada hotel nasional, yaitu hotel yang standar operasionalnya menggunakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat di daerah tersebut. Lalu ada kualifikasi berdasarkan jumlah kamar. Kualifikasi ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada hotel kecil atau small hotel, merupakan hotel dengan kapasitas 100 kamar atau kurang. Yang kedua ada hotel sedang atau medium size hotel, yang merupakan hotel dengan kapasitas antara 100 sampai 300 kamar. Selanjutnya ada hotel besar, yaitu large hotel, yang merupakan hotel yang memiliki kapasitas dengan lebih dari 300 kamar. Yang terakhir ada mega hotel atau hotel-hotel dengan lebih dari 1000 kamar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan bintang. Hotel yang berdasarkan bintang itu dibagi menjadi 5, yakni bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Hotel bintang 1 adalah hotel yang dengan kriteria jumlah kamar standarnya minimal 15 kamar dengan luas minimal 20 meter persegi. Lalu memiliki fasilitas kamar mandi di dalam kamar. Hotel bintang 2 itu dengan kriteria jumlah kamar standarnya minimal 20 kamar dengan luas minimal 22 meter persegi. Lalu memiliki minimal 1 kamar suite dengan luas minimal 44 meter persegi. Memiliki fasilitas kamar mandi di dalam, telepon, televisi, dan AC. Bintang 3 itu merupakan hotel dengan kriteria dengan jumlah kamar standarnya minimal 30 kamar dengan luas minimal 24 meter persegi, memiliki minimal 2 kamar suite dengan luas minimal 48 meter persegi, memiliki fasilitas kamar mandi, telepon, televisi, dan AC di dalam kamar, serta dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan rekreasi, restoran, dan bar. Hotel bintang 4 itu adalah hotel yang memiliki kriteria jumlah kamar standarnya minimal 50 kamar dengan luas minimal 24 meter persegi, memiliki minimal 3 kamar suite dengan luas minimal 48 meter persegi, fasilitas kamar mandi dengan instalasi air panas dan dingin, telepon, televisi, serta AC di dalam kamar. Juga memiliki lobi dengan luas minimum 100 meter persegi, fasilitas olahraga, rekreasi, restoran, rest area, toilet, dan bar. Hotel bintang 5 ini adalah hotel dengan kriteria yang paling termewah, yakni memiliki jumlah kamar standar minimal 100 kamar dengan luas minimal 26 meter persegi, memiliki minimal 4 kamar suite dengan luas minimal 52 meter persegi. Fasilitas kamar harus berkualitas nomor 1, seperti tempat tidur, kamar mandi, kulkas, televisi, telepon, AC, hingga fasilitas jacuzzi. Bangunan hotel juga harus dilengkapi dengan lobi dengan luas minimal 100 meter persegi, fasilitas olahraga, rekreasi, bar, toilet umum, dan yang lain-lainnya. Boleh next? Yang selanjutnya itu adalah klasifikasi hotel berdasarkan tipe harga kamar atau plan. Di sini dibagi menjadi 4, yakni Continental Plan, European Plan, Bermuda Plan, dan American Plan. Continental Plan itu adalah jenis hotel yang memakai sistem
di mana harga kamarnya ini sudah termasuk dengan makan pagi atau yang biasa disebut dengan bed and breakfast. Terus ada European Plan, yakni jenis hotel ini menggunakan sistem di mana para pengunjung itu membayar harga kamar saja, tidak termasuk dengan makan. Lalu ada Bermuda Plan, tarif hotel yang memasukkan harga kamarnya plus harga satu kali makan, yaitu breakfast. Menu breakfastnya ini bisa ala Amerika maupun ala Inggris. Lalu ada yang terakhir, ada American Plan. Sistem perencanaan harga kamar ini, harganya yang dibayarkan itu sudah termasuk harga kamar ditambah dengan harga makan. American Plan ini dibagi menjadi Full American Plan dan Modified American Plan. Full American Plan ini adalah sistem yang mana harga kamarnya itu sudah termasuk 3 kali makan atau yang biasa disebut dengan full board. Modified American Plan ini, hotel ini biasanya memakai sistem yang mana harga kamarnya itu sudah termasuk 2 kali makan, di mana salah satunya itu harus breakfast. Yang selanjutnya ada klasifikasi hotel berdasarkan lama operasi hotelnya. Yang pertama itu ada full length operation atau around the year operation hotel. Hotel ini adalah hotel yang beroperasi sepanjang tahun. Lalu ada seasonal hotel, yakni hotel yang buka pada waktu musim-musim tertentu dalam tahun. Misalnya ada musim panas, musim dingin, musim semi, atau musim liburan-liburan tertentu pada setiap negara, dan lain-lainnya. Boleh next. Lalu ada klasifikasi berdasarkan lokasi hotel. Yang pertama itu ada city hotel. Jenis hotel ini biasanya berada di pusat perkotaan dan ditemukan di kota-kota besar. Lalu juga ada resort hotel yang terletak di daerah-daerah wisata, misalnya hotel di tepi pantai, danau, pegunungan, dan lain-lain. Ada motor hotel yang terletak di pinggiran kota yang menghubungkan kota satu dengan yang lainnya. Biasanya hotel ini digunakan sebagai tempat persinggahan masyarakat saat perjalanan jauh. Lalu juga ada airport hotel. Hotel ini dibangun dekat dengan bandar udara untuk penumpang pesawat sekedar beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan jauh. Lalu ada residential hotel. Hotel ini terletak di kawasan perumahan atau residential yang jauh dari keramaian. Sebaliknya, downtown hotel ini adalah jenis hotel yang berlokasi di pusat keramaian, yakni kawasan perdagangan dan perbelanjaan. Lalu ada urban hotel, yakni hotel yang berlokasi di pedesaan yang jauh dari kota besar atau hotel yang terletak di daerah perkotaan yang baru berkembang. Selain urban hotel, ada juga suburban hotel, yakni jenis hotel yang lokasinya dibangun di pinggir kota atau yang lebih tepatnya dibangun dekat dengan permukiman penduduk. Lalu ada beach hotel, hotel yang dibangun dekat atau di pinggir pantai yang ditujukan pada pengunjung yang ingin menikmati keindahan pantai. Ada mountain hotel, yakni hotel yang terletak di pegunungan agar bisa menikmati sejuknya pegunungan. Lalu ada lake hotel yang terletak di danau, yang mana hotel ini biasanya menyediakan fasilitas water sport atau yang mengandung unsur adventure. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi hotel berdasarkan jenis tamu hotel yang datang. Yang pertama, hotel keluarga. Adalah hotel kebanyakan tamunya keluarga. Hotel seperti ini biasanya dilengkapi dengan berbagai sarana rekreasi, restoran dengan konsep keluarga, serta berbagai macam sarana untuk aktivitas semua anggota keluarga. Yang kedua ada official hotel. Adalah hotel yang kebanyakan tamunya adalah orang-orang dari instansi pemerintah atau swasta, dari dinas atau jabatan tertentu. Yang ketiga ada hotel untuk tamu rombongan. Kebanyakan tamunya adalah grup atau rombongan. Mereka datang bersama-sama untuk melakukan studi tour atau wisata. Yang keempat, walk-in hotel. Itu tamunya tidak perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Hotel semacam ini disebut dengan walk-in hotel karena kan orang datang ke counter front office bertanya apakah masih ada kamar, fasilitas, kondisi, dan harga kamar. Yang kelima ada traveler hotel. Itu tamu hotel ini adalah orang-orang yang sedang melakukan suatu rangkaian perjalanan, baik untuk bisnis, keperluan pribadi, maupun hanya untuk istirahat sebentar. Yang keenam ada hotel wisatawan, yang kebanyakan resort-resort, walaupun mungkin juga berada di dalam kota. Yang ketujuh ada businessman hotel, yang kebanyakan tamunya datang untuk berbisnis. Yang kedelapan ada individual hotel, itu hotel yang kebanyakan tamunya individu, bukan grup ataupun keluarga. Yang kesembilan ada incentive hotel.
adalah hotel yang kebanyakan tamunya para karyawan atau anggota organisasi yang mendapatkan semacam hadiah atau bonus. Selanjutnya yang terakhir ada long staying hotel. Itu bentuk residensial hotel seperti kondominium atau apartemen tertentu yang tamunya rata-rata tinggal cukup lama, biasanya lebih dari 1 bulan. Next. Selanjutnya klasifikasi berdasarkan lama tamu yang tinggal. Yang pertama ada transient hotel. Adalah hotel di mana rata-rata lama tamu menginap sangat singkat, hanya 1 hari 1 malam. Kebanyakan tamunya adalah orang-orang yang sangat sibuk atau orang yang datang hanya untuk transit. Yang kedua ada residential hotel, di mana rata-rata lama tamu menginap lebih dari 1 bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Yang ketiga ada semi-residential, itu hotel berada di antara transient hotel dan residential hotel. Next. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan bentuk bangunan. Yang pertama, pondok wisata. Merupakan suatu usaha perseorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk inapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian. Yang kedua ada cottage, yaitu suatu bentuk bangunan yang dipergunakan untuk usaha pelayanan akomodasi dengan fasilitas-fasilitas tambahan lainnya. Yang ketiga ada motel, adalah suatu bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha perhotelan dengan sarana tambahannya adanya garasi di setiap kamarnya. Next. Terakhir ada klasifikasi hotel menurut kepemilikannya. Yang pertama perusahaan induk atau parent company, yaitu hotel-hotel yang berada di bawah kepemilikan perusahaan lain atau merupakan unit perusahaan tersebut. Kedua ada kontrak manajemen, yaitu hotel-hotel yang memisahkan antara kepemilikan dan pengelolanya. Yang ketiga ada waralaba atau franchise, itu suatu bentuk kerjasama dalam hal pengelolaan yang mana pemilik hotel mengelola hotelnya dengan memakai cara atau pola yang diciptakan serta dikembangkan oleh perusahaan. Yang keempat ada kelompok referral, itu suatu bentuk gabungan hotel yang berdiri sendiri untuk tujuan bersama seperti dalam hal pemasaran, sistem pemesanan kamar, dan lainnya, yang dianggap akan lebih menguntungkan apabila hal ini dilakukan bersama-sama tanpa harus mengubah sifat kepemilikannya. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dari materi kali ini yaitu hotel merupakan akomodasi yang bergerak di bidang jasa yang menyewakan kamar untuk menginap sementara bagi tamu. Hotel juga memiliki fasilitas untuk digunakan bagi tamu yang juga merupakan fungsi serta peranan bagi hotel itu sendiri. Terdapat juga klasifikasi hotel yang dapat membedakan jenis-jenis hotel itu sendiri. Boleh di next. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi mengenai ruang lingkup hotel dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.